Kami boleh di sini, kami boleh memuliakan Engkau. Dan sebentar kami boleh menyembah, terlebih kami boleh mendengar firman-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini semua kasih-Mu buat kami. Bukan karena kami baik yang ada di sini, tidak Tuhan. Ini semata-semata karena anugerah Tuhan yang sangat begitu besar untuk kami. Untuk itu Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini. Dengan bersatu hati, sebentar kami akan mengagungkan Engkau. Sebentar kami akan memuji, kami akan menyembah, dan kami akan duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarkan sukacita selalu ada di dalam hati kami ya Bapa. Damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa ada di setiap diri kami masing-masing. Sekali lagi Tuhan, berkati kami, urapi kami, berkati juga yang ada di rumah ya Bapa. Dan mungkin di antara saudara kami ada di perjalanan, Tuhan hentar sampai di tempat ini boleh bersama-sama kami memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah untuk sore ini dalam tangan kuasa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Puji Tuhan, waktu yang sangat luar biasa kalau Tuhan boleh berikan untuk kita. Sebentar kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan-Mu Tuhan, kami selalu memuji Engkau, haleluya. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, Ku nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik kan terjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Muliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu buat Tuhan kita, yes. Haleluya. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Katakan tiada seorang pun, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Yes, menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan terjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu,
senyum untuk saudara-saudara kita yang ada di samping, yang ada di atas juga begitu luar biasa banyak. Selamat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan ya. Kita bersyukur hidup kita tidak akan pernah sama dengan dunia ini. Karena kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yes. Kita adalah satu-satunya yang sudah dipilih Tuhan untuk ada di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Katakan dengan iman, kita tidak akan pernah sama dengan dunia ini. Haleluya. Anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yes. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Kita katakan Engkau kebenaran yang selalu selamanya aku pegang Tuhan. Yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Kita hidup di dunia ini karena ada Tuhan, Bapak Saudara. Karena ada Allah di pihak kita. Engkaulah alasan untuk aku hidup, Tuhan. Kita katakan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Yes. Kaulah alasan untuk ku hidup. Boleh angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Katakan dengan iman kita, serukan dengan kuat, Engkaulah alasan Tuhan untuk aku bisa hidup. Engkaulah alasan Tuhan untuk aku bisa bertahan di tengah kondisi seperti ini. Ku muliakan namamu. Sekali lagi, Engkaulah alasan. Haleluya. Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Sekali lagi, yes, yes. Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Yeah. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, oh, oh. Anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Dan sebentar kebenaran firman Tuhan akan kita dengarkan. Kita siapkan dengan sungguh-sungguh setiap hati kita. Kita akan terima kebenaran firman itu sebagai kekuatan hati kita. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita pujikan pujian ini, kita nikmati setiap liriknya sebagai doa kita Bapak Ibu Saudara. Banyak perkara yang haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kita percaya satu perkara dan ini akan kita simpan di setiap hati kita. Kita imani Bapak Ibu Saudara. Katakan dengan iman kita, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan dengan imanmu, haleluya Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku berlumur sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita katakan dengan lembut Bapak Ibu Saudara. Kita angkat tangan kita. Kita percaya bahwa Allah sangat peduli dengan setiap masalah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah sekalipun untuk meninggalkan kita. Kita katakan sekali lagi, sidang jemaat yang akan menyanyikan lagu ini. Katakan Allah mengerti. Haleluya Yesus. Inilah setiap masalah kami Tuhan. Engkau selalu peduli, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan untuk hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Yesus. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Engkau peduli Tuhan. Tuhan Yesus sangat peduli setiap kita Bapak Ibu. Tuhan sangat mengerti setiap masalah kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun kesulitan kita, Tuhan ada menggandeng tangan kita
dan akan memberikan jalan terbuka untuk kita. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, dan kan pernah dibiarkannya. Waktu dan tempat kami serahkan ke hamba-Nya. Sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu mengerti akan setiap pergumulan kami, Allah yang selalu mengerti akan setiap tetesan air mata kami, Allah yang mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kepada kami untuk kami boleh menyadari bahwa kami manusia penuh dengan kelemahan. Kami membutuhkan pribadi yang kuat. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ada sore hari ini sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada sore hari ini kami sudah memuji dan membesarkan kebesaran nama Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, yang menuntun setiap langkah kehidupan kami, yang menjadi rema dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkan, baik mulut yang berbicara maupun telinga yang mendengar. Kami boleh seturut dengan kehendak-Mu dan kami boleh mengerti akan firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Tetap semangat ya. Semua sehat, puji Tuhan. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau sore hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, reaksi nomor 1 pada saat manusia datang ke dunia ini atau pada saat bayi dilahirkan adalah menangis, ya. Adalah menangis pada saat bayi dilahirkan, pada saat manusia pertama kali datang ke dunia ini, dia reaksi yang pertama adalah menangis. Pekik suara sang bayi memecahkan suasana, dibarengi dengan senyum bahagia seorang ibu yang melahirkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat ini adalah satu kejadian yang aneh. Bayi nangis, ibunya tersenyum, ya. Ini satu gabungan dari dua kejadian yang aneh tapi alami dan nyata. Tetapi dua gabungan ini, tangisan dan senyuman berjalan berbarengan. Tetapi keduanya tidak berjalan dengan awet, hanya sementara Bapak Ibu. Karena apa? Karena orang-orang yang ada di sekitar bayi pasti akan menggendong bayi di dalam pelukannya, menepuk-nepuk pantatnya, menimang-nimang supaya bayi itu berhenti menangis. Dan pada akhirnya senyuman dan tangisan mulai bercerai.
Ada satu kejadian yang aneh juga. Pada saat manusia meninggalkan dunia ini atau mati, spontan ada orang lain yang menangis. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada satu kejadian yang penuh dengan misteri. Itu menandakan bahwa manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari apa yang namanya penderitaan dan pergumulan hidup. Manusia bergumul di dalam kehidupannya, bergumul dalam penderitaannya, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena keluarga, mungkin karena usaha yang bangkrut. Ada banyak hal yang membuat manusia menangis. Ada banyak hal yang membuat manusia menderita. Itu membuktikan bahwa dalam dunia penuh dengan tetesan air mata. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini pun dunia sedang menangis karena virus corona yang tidak surut tapi semakin meningkat. Ya, tidak semakin surut tapi semakin meningkat. Tidak pergi tetapi semakin banyak penderita-penderita di luar sana. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau sore hari ini kita ada, masih diberi kesehatan oleh Tuhan, masih diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab sudah mengatakan sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, maka kehidupan manusia tidak seperti dulu lagi. Di mana pada saat penciptaan manusia yang pertama, manusia hidup bebas tanpa ada penderitaan dan tanpa ada tetesan air mata. Tapi setelah kejatuhan manusia, maka penderitaan itu dimulai terus menerus dan pada puncaknya adalah kematian. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang dunia menangis. Sore hari ini firman Tuhan berbicara tentang dunia menangis. Manusia sering kali mengalami keterpurukan oleh satu atau lain hal sehingga membuat menangis. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Yeremia. Kita akan sama-sama belajar dalam Ratapan pasal yang ketiga. Kita buka di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 kita akan baca bareng-bareng tentang penghiburan dalam penderitaan. Sudah dapat semua ya? Di Megatron juga sudah ada ya. Ayo kita baca bareng-bareng 2, 3. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia berisi tentang keluh kesah, melukiskan satu penderitaan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Bertahun-tahun ia memberitakan kebenaran dan peringatan Allah kepada Yehuda, bangsa Yehuda, tetapi tidak direspon dengan positif, tidak ada respon. Bangsa Yehuda memberontak dan berbuat jahat di hadapan Tuhan, sehingga membuat Allah bersumpah untuk membuang Yehuda dari hadapannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sehingga Nabi Yeremia melukiskan keadaan yang dialaminya.
yang sudah kita baca bersama-sama. Mereka tidak menuruti apa yang dinasihatkan Nabi Yeremia, tapi mereka berontak dan berbuat dosa semakin jahat di hadapan Tuhan. Pada akhirnya mereka benar-benar dihukum oleh Allah. Mereka benar-benar dihukum oleh Allah. Apa yang mereka banggakan telah hilang. Lenyap sudah kegemilangan, kegemerlapan yang dimiliki oleh Yerusalem. Bait Allah dihancurkan. Alat-alat di dalam bait Allah juga dihancurkan. Orang-orang pintar, imam-imam, para cendekiawan dibawa sebagai tawanan di Babel. Mereka berada di dalam pembuangan 7,5 masa, kurang lebih 70 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu, mereka menderita seolah-olah semua itu memang memang rencana Allah, di mana umatnya dalam masa pembuangan selama 70 tahun. Sehingga apa yang terjadi di dalam Ratapan pasal yang pertama ayat yang pertama. Ratapan pertama ayat yang pertama dikatakan, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Kalau dulu Yerusalem adalah seorang ratu di antara bangsa-bangsa, tapi Yeremia melukiskan sekarang keadaannya karena pemberontakan yang dilakukan, sehingga Yeremia melukiskan laksana seorang janda yang kesepian, yang sudah tidak ada harganya, sunyi, sepi, dan hilang semua kemolekannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagi bangsa Yehuda kehilangan Yerusalem, tanah perjanjian dan bait Allah adalah satu penderitaan yang luar biasa yang tidak ada taranya. Mereka merasakan seolah-olah dunia runtuh. Sebagai bagian dari bangsa Yehuda, Yeremia mengalami kepedihan yang begitu amat dalam, sehingga dia menuliskan di dalam Ratapan. Yeremia berusaha untuk memfokuskan diri, dia tidak ingat-ingat lagi kepedihan. Dia tidak mengingat lagi aniaya, dia tidak mengingat lagi cemoohan dan penderitaan yang dirasakannya. Ia memilih mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-21 sampai 23, tetap di Ratapan pasal yang ketiga, ayat 21 sampai 23 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yeremia berusaha menggali dan membangkitkan kembali puing-puing iman yang masih ada di dalam dirinya. Melihat penderitaan yang begitu amat dalam, Yeremia berusaha untuk membangkitkan kembali sisa-sisa imannya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ia menemukan janji Allah, yaitu kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita lebih fokus kepada pergumulan kita. Kita lebih fokus kepada penderitaan kita. Kita lebih fokus kepada hal-hal negatif yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali baca ayat yang ke-20, ayat yang ke-20 dan 21, di situ ditulis, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam hatiku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat yang ke-20 dan 20 dan 21 mengajarkan kepada kita bahwa situasi yang sama saat kita memiliki sudut pandang yang berbeda, maka akan berbeda.
Sebagaimana Yeremia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ayat yang ke-20 dikatakan jiwaku selalu teringat akan hal itu. Pada saat Yeremia fokus kepada penderitaan, saat Yeremia fokus kepada sesuatu yang tidak enak, pada hukuman Allah, Yeremia mengatakan tertekan. Saat Yeremia fokus kepada masalah, membuat Yeremia selalu terbelenggu kepada kepedihan dan keputusasaan. Tetapi ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Pada saat Yeremia memiliki sudut pandang yang berbeda. Dia tidak lagi fokus kepada penderitaannya, tetapi Yeremia mengambil pilihan yang tepat untuk dia mengisi hatinya dengan kebenaran ilahi. Ia tidak lagi tertekan, tetapi ia berani berharap, bukan hanya akan berharap, tetapi Yeremia memiliki pengharapan itu sendiri, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia tahu Tuhan memiliki tujuan dalam penderitaan yang dialaminya. Nah pada sore hari ini mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masing-masing kita selagi kita masih hidup di dunia ini, tidak ada satupun di antara kita yang lepas dari penderitaan. Tidak ada satupun dari kita yang lepas dari masalah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya masalah. Semua punya penderitaan. Bahkan penderitaan itu seringkali membuat kita meneteskan air mata. Mungkin hari-hari ini kita hidup di dalam keterpurukan. Mungkin hari-hari ini kita hidup di dalam keputusasaan. Bukan secara kebetulan firman Tuhan sore hari ini datang kepada kita. Walaupun dunia menangis, tetapi mari kita belajar dari sosok Nabi Yeremia yang luar biasa. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Yeremia? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-22, tetap di Ratapan pasal 3, ayat yang ke-22 bagian A. Ratapan pasal 3 ayat 22 bagian A, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dalam terjemahan lain ditulis, oleh karena kasih setia Tuhan kami tidak habis. Artinya apa? Artinya Yeremia tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Yeremia yakin, Yeremia tahu bahwa kejahatan bangsa Yehuda bisa membuat Allah lebih lagi menghukum. Bahkan Allah bisa menghancurkan, menghabiskan. Tetapi tidak dilakukan oleh Allah. Sehingga membuat Yeremia selalu bersyukur. Penderitaan dan pergumulan yang kita alami bukanlah situasi yang terburuk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bukan situasi yang terburuk yang bisa kita pikirkan. Tetapi mari kita belajar untuk mengucap syukur sebagaimana yang dilakukan oleh Yeremia. Kalau mungkin saat ini kita menghadapi satu problem hidup, kita tetap mengucap syukur. Kalau orang Kristen itu terkenalnya dengan untung besar, ya kan? Sehingga ada satu pujian, ya untungku besar jika Yesus milikku. Kalau kita memiliki Yesus di dalam hati dan kehidupan kita, keuntungan besar itu ada dalam hidup kita. Amin. Walaupun kita mengalami keterpurukan, walaupun kita di jalan, karena kita mungkin seorang sopir atau aktivitas kita harus di jalan raya, mungkin kita selip atau kita kecelakaan. Mungkin kaki kita terkilir atau kaki kita patah. Kita tetap bilang untung. Untung enggak mati. Gitu ya. Kalau sampai mati Bapak Ibu tetap untung. Untung mati. Kalau enggak mati pasti menderita. Selalu untung.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita alami membuat kita selalu mengucap syukur dan kita selalu memiliki pikiran bahwa Allah sanggup mengizinkan satu persoalan. Allah sanggup membuat kita lebih menderita dari apa yang kita alami karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Seringkali kita mengeluh karena kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kita tidak bisa mengucap syukur. Kita masih diberi nafas, walaupun mungkin ada penyakit di dalam tubuh kita, tetapi Tuhan masih izinkan nafas itu ada di lubang hidung kita. Kita masih diizinkan untuk menghirup udara yang segar, tidak tergeletak di rumah sakit dengan oksigen. Apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita? Mari kita belajar untuk mengucap syukur. Allah bisa saja menghancurkan hidup kita. Dan berkat-berkat bisa saja Tuhan berikan kepada yang lain sebagai pengganti kita. Kenyataannya, Ia masih memiliki kasih itu dalam hidup kita. Kenyataannya, Ia masih menyisakan begitu banyak alasan bagi kita untuk kita tetap mengucap syukur. Adakah hal-hal positif dalam hidup kita yang seringkali kita lupakan untuk kita ucapkan syukur kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari-hari kemarin mungkin hidup kita dipenuhi dengan sungutan-sungutan. Kalau hari-hari kemarin mungkin hidup kita dipenuhi dengan omelan. Kita kurang mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sore hari ini kita belajar. Kita mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan masih menyisakan kasih karunia-Nya kepada kita untuk alasan kita mengucap syukur kepada Dia. Puji nama Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kalau kita lihat di ayat 22 dan 22 dan 23 Bapak Ibu, ada 3 sifat Allah. Yang pertama, kasih setia Tuhan, ya kan? Ditulis tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ada 3 sifat dari Allah. Yang pertama, kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Kasih setia Allah atas perjanjiannya terhadap umat pilihannya. Rahmat-Nya, belas kasihan Allah atas orang berdosa seperti kita, atas orang yang menderita. Rahmat Allah masih tetap ada. Kesetiaan Allah membuat kita memiliki keteguhan hati. Kesetiaan Allah untuk melakukan janjinya, untuk menepati janjinya yang ya dan amin, di mana merupakan sauh yang kuat menjadi sandaran hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebaikan Allah tidak hanya terus ada, tetapi firman Tuhan katakan selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Kesadaran akan kebaikan Allah akan menjadi penghiburan yang teguh. Bahkan ketika dunia serasa akan runtuh sekalipun, tetapi kesetiaan Allah, kebaikan yang Allah miliki, membuat kita tetap percaya kepada janji Allah yang ya dan amin itu. Ayat yang ke-31 kita baca. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Lihat Bapak Ibu, tidak untuk selama-lamanya Allah mengucilkan.
Ayat 32, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ditulis bahkan saat ia menghajar anak-anaknya, bahkan saat Yesus menghajar, mendidik anak-anaknya, ia melakukan dengan penuh kasih sayang. Ayat yang ke-33 dikatakan, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Bahkan dengan tetesan air mata. Allah tidak rela untuk menindas anak-anaknya. Allah tidak rela untuk menghajar anak-anaknya. Allah tidak rela untuk mengucilkan anak-anaknya. Tetapi dia harus melakukan itu. Dengan penuh belas kasihan dia lakukan itu untuk mendidik kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak cengeng. Menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah putus asa. Tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena Allah mendidik kita dengan kasih sayangnya yang luar biasa. Mazmur 103 ayat yang ke-10. Mazmur 103 ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kebaikan Allah luar biasa. Dia tidak menghukum kita setimpal dengan apa yang kita lakukan. Saat kita berontak kepada Tuhan, saat kita berbuat kesalahan kepada Tuhan, saat kita ngomel, saat kita tidak bisa mengucap syukur, saat kita marah kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, Dia tidak membalas setimpal dengan apa yang kita lakukan. Karena Ia Allah yang penuh dengan kasih sayang. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sadarlah bahwa kebaikan Allah dalam setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kebaikan itu tidak akan pernah habis, bahkan selalu baru tiap pagi. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-24 tetap di Ratapan pasal 3, ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Di dalam terjemahan lain ditulis, Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Tuhan adalah harta kesayanganku. Ungkapan di situ diungkapkan kata jiwaku. Kata jiwaku menunjukkan bahwa Yeremia selalu mengatakan di dalam hatinya terus menerus dan terus menerus. Setiap hari Yeremia mengatakan bahwa Tuhanlah bagianku. Setiap hari Yeremia katakan pada dirinya sendiri bahwa Tuhanlah harta kesayanganku, harta yang berharga. Dengan terus-menerus mengingatkan diri kita sendiri bahwa Tuhan adalah harta kesayangan. Harta satu-satunya dan tidak ada yang lain dan tidak ada yang sanggup menggantikannya. Sehingga memampukan kita untuk kita terus berharap kepada Dia. Mazmur pasal 73 ayat 25 dan 26. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lengah, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masalah boleh datang. Pergumulan seberat apapun boleh datang. Tapi masalah tidak akan membuat kita kehilangan harta kesayangan kita. Amin. Masalah apapun itu tidak akan membuat kita kehilangan segala-galanya. Karena apa? Karena Allah ada di dalam hati kita. Karena Allah adalah harta kesayangan yang kita miliki. Dan bagian yang tidak akan pernah diambil dari kita.
Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, mari kita koreksi diri kita. Siapa yang ada di dalam hati kita? Harta dunia ataukah harta di surga, yaitu Allah sendiri yang menjadi satu-satunya harta kita? Seringkali kita mengatakan bahwa Yesus adalah harta satu-satunya. Seringkali kita mengatakan bahwa Yesus adalah harta terindah dan termahal yang satu-satunya yang aku miliki. Tapi seringkali Bapak Ibu, tanpa kita sadari ataupun kita sadari, kita tidak mau bayar harga untuk harga yang berharga itu. Untuk harta yang berharga itu. Kita tidak mau bayar harga. Kita tidak mau kehilangan waktu. Kita tidak mau kehilangan tenaga. Kita tidak mau kehilangan sesuatu yang kita miliki demi harta yang berharga itu. Kita lebih takut kehilangan dunia daripada kita kehilangan Yesus. Kita lebih suka menggantikan Yesus dengan harta dunia ini. Seringkali kita disibukkan dengan kesibukan-kesibukan dunia. Seringkali kita kehilangan banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia. Membuat kita tidak berani bayar harga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berharga. Tidak ada lain dan tidak ada bukan, bahwa dialah harta kesayangan kita satu-satunya. Oleh sebab itu hati kita berpaut kepada Dia. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, utamakan Dia lebih dari segala-galanya. Utamakan Dia lebih dari semua hal yang ada di dunia ini. Karena Dia adalah harta kesayangan dan harta terindah yang kita miliki di dunia, bahkan sampai di surga nanti. Amin. Luar biasa. Satu saat kita akan bareng-bareng ke sana untuk menjumpai harta kesayangan kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan ikat kehidupan kita dengan harta dunia ini. Mari kita ikat hati dan kehidupan kita dengan harta di sorga. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-25, yang keempat. Ayat yang ke-25 dan 26. Tetap ratapan pasal 3 ayat 25 dan 26 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang keempat adalah berharap dan menanti pertolongan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti menaruh harap dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan, serta memandang Dia satu-satunya sumber pertolongan. Mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Dia satu-satunya sumber pertolongan kita. Itu yang dilakukan oleh Yeremia. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-29 dan 31 dikatakan, Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mengapa kita harus menantikan Tuhan? Pertanyaannya, mengapa kita harus menantikan Tuhan? Karena waktu kita bukan waktunya Tuhan. Dia sumber
segala sumber pertolongan kita. Dia memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Tapi dia punya waktu yang tepat. Dia tidak pernah terburu-buru dan juga tidak pernah berlambat-lambatan. Tepat pada waktunya janji itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Ayat yang ke-26 dikatakan kembali di dalam Ratapan pasal 3 tadi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam. Bukan menanti dengan cemas. Bukan menanti dengan gerusah-gerusuh gitu ya bahasa Jawanya. Tetapi firman Tuhan katakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mengapa harus diam untuk menanti pertolongan Tuhan? Karena dengan diam Bapak Ibu, karena dengan diam kita dapat terhindar dari berbagai godaan yang menyesatkan kita. Kalau kita tidak tenang, kalau kita tidak diam Bapak Ibu, kita tidak bisa berpikir jernih. Kalau kita tidak tenang, kita tidak diam, maka ada godaan yang menggoda kita untuk kita nyeleweng dari pertolongan Allah. Kita pasti mencari pertolongan yang lain. Tetapi dengan diam kita terhindar dari godaan untuk menyesatkan. Dengan diam membuat kita fokus untuk merenung dan introspeksi diri, sehingga memampukan kita untuk kita melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Apa yang mungkin kita lakukan sehingga sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, membuat kita introspeksi diri, membuat kita mampu untuk membereskan setiap masalah, membereskan hidup kita, membereskan hubungan kita kepada satu-satunya sumber pertolongan itu. Dengan diam mencegah kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang akan menambah masalah yang baru akan muncul. Duduk diam mendengar suaranya, itu yang lebih baik untuk kita lakukan. Menanti Tuhan dengan diam, dengan tenang, kita bisa berlutut dan berdoa. Dengan tenang dan diam, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dengan duduk tenang, kita bisa mendengar suaranya. Dengan duduk tenang, kita bisa merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dengan duduk tenang, kita merasakan kedangan dua tangannya mengundang kita, hai kamu yang letih dan lesu, marilah datang kepadaku. Dengan duduk tenang, kita bisa merasakan pelukan kasih sayang Allah yang sanggup memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sore hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selagi kita masih hidup di dunia ini, dunia menangis, dunia penuh dengan tetesan air mata. Tetapi kita, umat pilihan Tuhan, walaupun saat ini kita menghadapi pergumulan apapun yang menjadi pergumulan kita, mungkin sampai saat ini pergumulan yang sudah kita doakan, sudah bertahun-tahun kita doakan, tetapi kita merasa bahwa kita belum menerima janji Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Nabi Yeremia mengajarkan kepada kita, saat kita fokus kepada masalah yang kita hadapi, maka membuat hati dan jiwa kita tertekan, membuat kita selalu di dalam kepedihan, membuat hidup kita selalu di dalam keputusasaan. Tetapi saat Yeremia memiliki sudut pandang yang beda,
Dia masih mengumpulkan dengan kekuatannya. Dia mengumpulkan puing-puing yang masih tersisa. Imannya dia kumpulkan. Dia masih berusaha untuk percaya kepada janji Allah yang ya dan amin itu. Sehingga pemulihan Tuhan kerjakan. Kita belajar dari Nabi Yeremia yang selalu mengucap syukur. Biarlah sore hari ini kita pikirkan, kita bayangkan bahwa Allah sanggup memperburuk situasi yang ada, yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi Allah tidak lakukan itu. Allah masih memberi kesempatan untuk kita hidup. Allah masih memberi kesempatan untuk kita menghirup udara yang segar. Allah masih memberikan kepada kita hidup yang normal sehingga kita bisa mencari uang, masih bisa bekerja walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ada alasan yang Allah buat untuk kita selalu mengucap syukur kepada Allah. Kita belajar dari Yeremia untuk kita terus sadar akan kebaikan Allah dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kebaikan itu terus menyertai kehidupan kita. Tidak pernah habis dan selalu baru tiap pagi. Yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita selalu berharap kepada Dia. Mengajarkan kepada kita menjadikan Tuhan sebagai harta kesayangan kita. Sehingga dimanapun kita berada, harta itu ada, selalu ada di dalam hati dan kehidupan kita. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup menggantikan harta yang terindah itu. Belajar untuk senantiasa berharap dan menanti pertolongan Tuhan. Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk menolong kita, untuk menyatakan janjinya yang ya dan amin itu dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang terakhir kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat 21. 2 Petrus 19 sampai 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Kita baca bareng-bareng ya. Sudah dapat semua? 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi kita dipanggil untuk ikut serta di dalam penderitaannya. Karena penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita dipanggil untuk menderita bersama dengan Dia, itu adalah kasih karunia. Tuhan memberikan kasih karunia kepada barang siapa yang Ia kenan. Kalau saat ini pergumulan itu masih ada dalam hidup kita, itu karena kasih karunia. Karena apa? Karena ternyata kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk diberikan kemuliaan yang besar itu dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan sore hari ini memberkati kita bersama-sama. Yang terakhir, ayo kita akan baca bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Kita baca bareng-bareng 2, 3. Walaupun dunia menangis, tapi aku dipanggil untuk tetap tersenyum karena kasih karunia Allah. Amin. Mau tetap tersenyum? Walaupun dunia menangis, aku dipanggil untuk tetap tersenyum.
Karena senyuman kita membuat dunia ini pun ikut tersenyum. Puji nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Walaupun dunia menangis, tapi sadarlah bahwa kita pribadi, setiap pribadi bukan berasal dari dunia ini. Kita beda dari dunia ini. Kalau dunia ini boleh menangis, tetapi kita yang ada di tempat ini, kita yang menikmati firman Tuhan sore hari ini, baik kita yang ada di rumah, kita dipanggil untuk tetap tersenyum. Sehingga melalui senyuman kita membuat dunia ini tersenyum. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seberapa banyak kita yang ada di tempat ini? Apakah mata jasmani kita tidak sanggup untuk melihat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita? Apakah mata jasmani kita membujuk kita untuk kita tidak percaya karena kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Seolah-olah kita merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Seolah-olah kita merasa bahwa dunia seolah-olah akan runtuh. Kita merasa bahwa terlalu berat beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, membuat kita tidak mampu untuk bersyukur atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari sore hari ini kita koreksi diri kita pribadi, setiap pribadi. Apakah kita sudah belajar seperti apa yang Yeremia lakukan? Apakah benar Dia satu-satunya sumber pertolongan kita? Apakah benar kita sudah melakukan pemberesan kepada Dia yang memiliki hidup kita? Kalau segala sesuatu sudah kita lakukan, tapi pergumulan itu tetap ada dalam hidup kita, ingat Bapak Ibu, bahwa kita dipanggil karena kasih karunia Allah, menyadarkan kita bahwa kita adalah anak-anak yang dikenannya, di mana kemuliaan besar Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan mampu untuk memisahkan kita dari kasih Allah yang begitu besar. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini lagi. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
pribadi setiap pribadi. Menjadi janji kita, komitmen kita kepada Allah, bahwa selagi aku hidup Tuhan, hatiku tetap menyembah Engkau. Selagi aku hidup Tuhan, mataku tetap memandang Engkau. Biarlah mata iman kita berbicara kepada kita pribadi setiap pribadi, membuat kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah. Kita akan pujikan pujian ini, kalau ku hidup, dengan pelan-pelan sambil kita resapi pujian ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan iman sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sore hari ini mengingatkan kembali kepada kami pribadi setiap pribadi, menyadarkan kami kembali bahwa Engkau adalah harapan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Membuat iman kami kembali bangkit, dan kami yakin dan percaya saat hati kami bersekutu dengan Engkau, saat kami menyerahkan seluruh kehidupan ini sepenuhnya kepada rencana dan rancangan-Mu yang indah itu, saat kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan kelemahan, sehingga menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa kasih setia-Mu tidak pernah habis. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, walaupun saat-saat ini Tuhan kami menghadapi pergumulan yang begitu berat, walaupun saat-saat ini tantangan, rintangan ada di hadapan kami, seolah-olah kami tidak mampu untuk mengatasinya Tuhan. Sebagaimana Nabi Yeremia mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami tidak lagi fokus kepada masalah kami, tetapi kami menantikan Engkau dengan diam.
Kami bersekutu dengan Engkau. Kami minta pertolongan-Mu terus ada dalam setiap kehidupan kami. Yang menolong kami pribadi, setiap pribadi tepat pada waktunya. Ajarkan kepada kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh terus mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk kami boleh menyadari bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan tidak pernah habis, bahkan selalu baru tiap pagi. Ajar kepada kami Tuhan untuk menjadikan Engkau harta satu-satunya, harta kesayangan, sehingga hati kami berpaut kepada Engkau. Ajar kepada kami Tuhan untuk kami boleh senantiasa berharap dan menantikan pertolongan-Mu, sehingga janji-Mu yang ya dan amin itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus berbicara dalam setiap kehidupan kami, senantiasa mengingatkan kami, selalu berbicara lebih luas lagi dan lebih dalam lagi, sehingga memampukan kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Menyadari kami bahwa kami dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi kami dipanggil untuk menderita bersama dengan Engkau. Karena kemuliaan yang besar sudah Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kami pribadi. Setiap pribadi menjadikan kami memiliki pengharapan yang kuat sebagai sauh di dalam tengah badai yang menerjang kehidupan kami. Kami tetap memiliki pengharapan yang kuat sambil menantikan kemuliaan itu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkat yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mengembalikan itu. Sucikan, kuduskan tangan-tangan kami, ajar kepada kami untuk kami boleh memberikan dengan sukacita. Dan kami yakin dan percaya berkat yang berlipat kali ganda Tuhan berikan kepada kami pribadi, setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik guys, Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Tentu Tuhan memberkati kita semua dalam ibadah raya kita ya. Saya mau mengajak kepada kita terus bersemangat, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan hati yang gembira itu bisa membangkitkan endorfin dalam tubuh, membuat kita lebih sehat, lebih kuat. Amin. Ada yang sedang bersusah hati, kiranya Tuhan menghapus air mata kita dan mengganti dengan sukacita surgawi. Amin. Puji Tuhan ya. Oke guys, Tuhan, selamat datang untuk yang baru pertama kali ibadah. Sangat senang sekali bisa sama-sama beribadah dengan Anda semua. Kalau hatimu dan hatiku sama, berarti engkau adalah saudara dan saudariku. Kekasih Tuhan di rumah yang ingin memberikan persembahan, silakan di rekening 033-194-3001 atau di rekening persepuluhan di 033-8888-191, semuanya atas nama GBT, Kristus Pengasih. Kekasih Tuhan juga bisa menggunakan QRIS. Kemarin saya ditelepon oleh BCA, Pak, QRIS-nya kok tidak pernah dipakai ya Pak ya. Padahal mendapatkan QRIS ini sangat susah Bapak Ibu. Hanya yang punya usaha yang bisa, tapi gereja jarang. Bapak Ibu, tolong bisa menggunakan QRIS, transfer berapa kayak 10.000, 20.000, 1 juta boleh ya. Pakai QRIS ini adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada kita. Ini susah dapatnya Bapak Ibu ya, karena harus survei dan segalanya. Supaya tidak mubazir, bisa dimanfaatkan. Oke, itu saja pengumuman yang kita dengarkan hari ini. Semangat tetap, minggu depan kita tetap ibadah, suasana tetap protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan selama seminggu, Anda bertemu dengan banyak orang, tetap menggunakan masker, tetap makan makanan yang sehat, dan biarlah kita ditolong oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar doaku. Haleluya. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kesempatan indah tubuh, beri kami tubuh kuat, sehat, bisa jalan ke rumahmu, baik beribadah bersama-sama. Roh Allah ada bersama dengan kami pada sore hari ini. Juga bersama dengan keluarga-keluarga yang sedang beribadah di rumah. Biarlah kuasa Tuhan yang besar terus melingkupi kami, melingkupi keluarga kami, melingkupi kehidupan kami. Kami percaya, kami yakin Allah itu baik bagi kami. Setelah kami mendengar firman ini Tuhan, kekuatan baru diberikan kepada kami. Kami akan terbang seperti burung Raja Wali. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur atas Clarina yang Tuhan sudah tolong kelahirannya Tuhan. Anak dan ibu sehat Tuhan. Tuhan memberkati terus sehingga anak ini terus menjadi bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah kasih karunia dinyatakan. Marda Tuhan yang sedang mengandung, Tuhan berkati isi kandungannya Tuhan. Jaga kekuatan dan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Ratinah yang sedang terbaring sakit Tuhan. Jamah Tuhan, beri kekuatan, beri kedamaian Tuhan. Kami juga serahkan Pak Yohanes yang akan berobat Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang bekerja, sebab Tuhanlah dokter di atas segala dokter. Dan kuasa mujizat hanya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu pakai tangan-tangan dokter, tapi Tuhanlah yang menjadi penyembuh sejati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pos-pos yang ada Tuhan, baik di GBT Immanuel, baik di GBT Ebenezer. Tuhan terus pakai Tuhan, di mana saja kami berada, baik di tempat ini, kami terus bekerja di ladang anggurmu Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan beri hikmat, beri kekuatan sehingga kami melayani dengan hati yang cinta kepada Tuhan. Demikian juga dengan jemaatmu yang sudah hadir dan yang ada di rumah. Tuhan juga pakai mereka satu persatu menjadi alatmu yang berguna bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini Tuhan. Pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya damai Allah menyertai, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati keluarga, anak dan keturunan kami, memberkati masa depan kami, melingkupi kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Kami adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Kami berjalan dengan kasih karunia-Mu. Oleh karena itu izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu yang hari ini beribadah baik di rumah maupun di rumah-Mu ini Tuhan, dengan berkat dan urapan yang dari surga. Mari kita kedangkan tangan kita naik tinggi ke surga. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan, yang selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menerima urapan-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami, menghibur kami, memberi kekuatan kepada kami dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang diturunkan dari sorga oleh Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya, haleluya.